Shalom semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Totong untuk kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah, satu orang pemain musik boleh di tempatnya. Saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema iman yang menghasilkan kuasa. Setiap kita punya keyakinan, setiap kita punya kepercayaan, setiap kita punya pengharapan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Setiap kita punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang lebih sukses, lebih beruntung, lebih dahsyat lagi Tuhan kerjakan di depan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Melalui satu kisah nyata yang terjadi di dalam Alkitab, kisah naratif tentang 10 orang kusta Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya membaca ayat yang ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12. Maaf, ini ada suaranya. Datang ke gereja udah makan belum? Ayo yang kuat, ayat 12, 2, 3. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita berkata, saya tidak sedang kusta pendeta, saya tidak sedang sakit. Tetapi ada satu keadaan, ada satu situasi. Bapak Ibu Saudara, di mana kita seperti orang kusta, yaitu tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam hidupnya. Persoalan yang terjadi dalam dirinya. Mereka tidak bisa untuk menuntaskannya. Sehingga mereka membutuhkan Yesus. Setuju katakan amin. Hari ini sama bagi kita, saya tidak tahu apa yang sedang kau alami dalam hidupmu, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, apa peristiwa, apa yang sedang mendera hidupmu Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang sama, kita tidak sanggup menuntaskannya, kita tidak bisa melepaskannya. Kita membutuhkan Yesus seperti orang kusta Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, seperti orang kusta percaya, Yesus mampu dan sanggup menuntaskannya. Setuju katakan amin. Oleh sebab itu mereka datang kepada Yesus sama dengan kita. Kita pengen keluarga besar kita dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi kita tidak mampu dan sanggup untuk melakukannya. Maka kita datang kepada Yesus. Kita pengen Bapak Ibu Saudara. Kami pun juga di kampus pengen dari sekolah tinggi pengen jadi universitas. Tapi keterbatasan kami, keadaan kami tidak mampu untuk melakukannya. Kami pun juga membutuhkan Yesus. Sama dalam kehidupanmu. Sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi pekerjaan, sisi bisnis. Engkau ingin menuntaskannya, meraih yang lebih lagi. Tetapi tidak mampu, makanya kita datang kepada Yesus. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini sudah berseru kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini juga berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Nah di dalam Alkitab itu ada yang dikatakan doa dalam dimensi aiteo. Apa itu Pak Pendeta? Doa aiteo itu begini. Doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Contohnya seperti apa? Ketika Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan. Langsung bermultiplikasi. 5 roti tadi langsung berubah, bermultiplikasi menjadi banyak. Sehingga 5.000 orang makan kenyang. Dan sisa 12 bakul. Itu aiteo. Haleluya. Ada juga doa-doa yang membutuhkan waktu. Jujur saya mau tanya Bapak Ibu Saudara tempat ini. Masih ada enggak doamu yang belum dijawab Tuhan? Masih, dikit apa banyak? Ya lihat wajahnya sih penuh pergumulan. Enggak apa-apa. Semua indah pada waktunya. Setuju katakan amin. Haleluya. Pernah ditolong Tuhan? Pernah mendapatkan jawaban doa dari Tuhan? Sama, pasti nanti juga akan begitu. Tetapi dalam konteks ayat ini tadi, Bapak Ibu Saudara, 10 orang kusta berseru, Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Ternyata Tuhan tidak langsung menyembuhkan, walaupun Tuhan bisa. Tetapi Tuhan hanya memberikan arahan. Tuhan memberikan tuntunan. Dan tuntunan itu harus dijalani dengan iman. Ini bagian kita. Tuhan cuma ngomong begini sama 10 orang kusta tadi. Pergi. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Hah? Masih kusta? Belum ada perubahan. Belum ada kesembuhan. Tapi dibutuhkan langkah iman. Sama hari ini. Ketika engkau datang di gereja di tempat ini. Masih ada banyak pergumulan yang belum terselesaikan. Dan Tuhan hanya menjawab lewat firman Allah. Maka berikutnya dibutuhkan langkah iman. Setuju katakan amin. Dan percayalah, sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Ketika para 10 orang kusta ini berjalan, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saya yakin dan percaya. Setiap kita punya waktu yang indah di hadapan Tuhan. Di Gebro. Waktu Tuhan pasti, walau kadang tak mudah. Terus, lewati cobaan, ku tetap, ulangi lewati cobaan, ku tetap, sekali lagi ya, lewati, apa? Waktu pasti. Kasih tahu kanan kiri, awas ngomong toh di gereja kau. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lewati cobaanku tetap. Lewati cobaanku tetap. Lewati lembah kelamku tetap. Lewati padang gurun yang gersangku tetap. Lewat badai topan yang besarku tetap. Lewatin dapur apiku tetap. Alah gayamu. Ini. Saudara, 10 orang kusta masih mendapati kenyataan. Belum sembuh. Belum tahir. Tapi perintah Tuhan, pergi. Perlihatkan dirimu kepada imam besar. Resikonya, kalau mereka sampai di depan imam besar masih keadaan kusta, mereka akan dirajam batu. Tetapi mereka tetap melangkah. Hari ini juga sama. Kita harus tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Tadi pagi dalam renungan saya, Bapak Ibu Saudara, saya diberkati. Sekecil apapun di tanganmu, kalau engkau bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi dahsyat. Contohnya siapa? Daud. Daud menghadapi Goliat, dia tidak butuh batu gunung yang besar. Dia tidak butuh batu-batu yang sangat-sangat besar. Dia hanya butuh batu kali yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah batunya, tapi Tuhan yang menyertai. Siapapun engkau di sini, engkau disertai Tuhan. Haleluya. Maka setiap langkahmu akan berharga. Dan setiap langkahmu akan mendekati apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Hidupku menggenapi tanda mukjizat. Nah, nyanyimu kayak gak yakin gitu ya. Hah? Hidupku, sebentar ulangi. Hidupku apa? Menggenapi ya, tanda mukjizat sertai apa? Yakin tanda mukjizat sertai tiap langkahmu. Harus yakin. Haleluya. Ulangi. Hidupku. Amin. Tanda mukjizat. Dengan iman kau bersama. Jadi. Nah, 10 orang kusta sudah berseru, sudah memohon, sudah berteriak kepada Yesus. Dan ternyata Yesus hanya memberikan arahan. Setelah mereka terima arahan, halo saya mau tanya, apakah 10 orang kusta tadi tetap diam di hadapan Yesus? Tidak. 10 orang kusta tadi gak bergerak apa-apa, tidak. Dia terus melangkah. Sama dengan saudara dan saya pagi hari ini.
Apapun keadaanmu, sementara engkau pulang dari gereja, harus terus melangkah seperti apa yang dikatakan Tuhan. Katakan amin. Dan ingat, waktu Tuhan sendiri, langkah kita yang disertai Tuhan akan mendekati mukjizat yang dijanjikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 10 orang kusta tadi meninggalkan Yesus. Pertanyaannya, sudah sembuh mereka? Yang kuat jawabnya, sudah sembuh atau belum? Sudah tahir? Masih sama? Masih sama. Kasih tahu kanan kirimu, sama kayak keadaanku. Bisa jadi kita pulang dari gereja, masalah masih ada, masalah masih sama, masalah masih tetap. Tapi engkau harus tetap melangkah. Setuju, katakan amin. Ini Bapak Ibu Saudara, harus tetap melangkah seperti 10 orang kusta. Slide berikutnya. Mereka meninggalkan Yesus dengan iman. Siapa yang percaya? Pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Pertolonganmu memikat. Nah, ini poin pentingnya di sini. Di saat aku tak, terus di situ. Ulangi. Di saat aku, di situ. Wes, kasih tahu kanan kirimu. Kayaknya aku merasa masih sanggup deh. Makanya tidak Tuhan yang bekerja. Perlu mengangkat tangan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Berserah dan menyerahkan di hadapan Tuhan. Sama 10 orang kusta tadi. Dia pergi meninggalkan Yesus. 5 poin penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, iman harus disertai dengan ketaatan. Coba kalau 10 orang kusta, anggap saja nih pemain keyboard itu Tuhan Yesus. Tanganmu cuma gini tok bro. Oke. Saya 10 orang kusta. Cuma liatin dia aja. Gak akan terjadi mukjizat. Iman. Punya iman untuk sembuh. Punya iman untuk pulih. Punya iman untuk diperbaharui. Punya iman untuk mengalami kemenangan. Maka harus disertai dengan ketaatan. Saudara-saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Iman harus disertai dengan ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca di dalam Keluaran 15. Ketika orang Israel berjalan di padang gurun yang gersang. Satu, apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Air. Lalu ketika mereka sudah 3 hari 3 malam gak mendapatkan air. Mereka menemukan air. Lalu mereka minum. Dan ternyata air yang diminum itu pahit. Sehingga dikasih nama apa? Mara, Bapak Ibu Saudara. Nah, perbedaannya. Orang Israel bersungut-sungut. Musa berseru-seru. Saya mau tanya sama jemaat GFC di sini. Kalau kamu 3 hari 3 malam gak mendapatkan air. Gak ada perubahan, pembaruan dalam hidupmu. Ketemu air, ternyata airnya yang pahit lagi. Kamu bersungut-sungut atau berseru-seru? Halo? Jemaat GFC. Orang jujur masuk surga. Berseru-seru atau bersungut-sungut? Ibu-ibu, suamimu berseru-seru atau bersungut-sungut? Suami-suami, Pak Didi cari aman, bersungut-sungut dan berseru. Kadang kita seperti orang Israel, bersungut-sungut. Tetapi Musa berseru-seru dan Alkitab berkata Tuhan cuma kasih arahan. Ambil sepotong kayu dan lemparkan ke dalam air yang pahit. Coba kalau Musa juga tidak melakukannya, tidak taat, air yang pahit akan tetap pahit. Kenapa tidak terjadi perubahan dalam hidup kita? Karena kata kunci yang pertama tadi, ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita enggan, kita malas, kita ragu-ragu untuk melakukannya. Maaf, ini pendeta khotbah atau marah-marah, terserah kau loh. Musa taat.
Diambil sepotong kayu. Walaupun dia belum mengerti, walaupun dia belum tahu, tapi belajar taat. Seperti Pak Niko katakan, kadang-kadang saya juga tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagian saya hanya taat untuk melakukannya. Begitu Musa taat ambil kayu dan melemparkannya, maka ketaatan itu akan menghasilkan perubahan. Setuju katakan amin. Air yang pahit jadi manis. Haleluya. Satu contoh perjanjian baru. Yohanes pasal 2. Ini kalau ada yang mau menikah pasti sudah dihitung nih. Ya kan undangannya berapa, kan begitu saudara ya. Makanannya, minumannya, semua udah dihitung pasti dengan baik. Ternyata perkawinan di Kana ada persoalan. Mereka kehabisan air anggur saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hanya mengambil buyung dan mengambil air yang ada di tempayan. Lalu disuruh membawa buyung itu kepada pemimpin pesta. Kamu lagi ya bro? Gak apa-apa bro. Nih, bawa gini, kasih pak gitu. Coba kasih. Oke. Saya pelayan pesta. Saya yang pelayan-pelayan tadi. Tahu nggak kalau yang saya pegang adalah air. Tapi ketika Yesus perintahkan pergi dan bawa air itu kepada pemimpin pesta, maka pelayan itu berjalan dan melakukannya. Saya tidak tahu langkah keberapa, saat apa, tiba-tiba sampai kepada pemimpin pesta, air tadi berubah menjadi anggur yang manis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama, iman untuk menghasilkan kuasa, pembaharuan, perubahan, kemenangan, mukjizat, keajaiban, sesuatu yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Maka yang pertama harus diikuti dengan ketaatan. Taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Haleluya. Saya yakin dan percaya 10 orang kusta tetap dalam keadaan kusta. Belum sembuh. Walaupun tidak mengerti. Tetapi dia taat untuk melakukan. Saya percaya di tempat ini juga merindukan tuain yang besar. Everyone for Jesus. Satu keluarga di mana satu orang menangkan, satu keluarga akan dimenangkan. Yang pertama dibutuhkan ketaatan terhadap apa yang Tuhan bicarakan secara pribadi dalam hidupmu. Dan saya yakin dan percaya ketaatan kita tidak akan sia-sia. Yang kedua. Iman dibenturkan dengan realitas. Realitasnya apa? Tidak ada obat untuk orang sakit kusta pada zaman itu. Secara kedokteran, tabib, logika, gak mungkin bisa pulih, gak mungkin bisa sembuh, gak mungkin bisa tuntas, saudara. Kadang-kadang iman kita juga dibenturkan dengan realitas. Sama-sama mendengar tanah Kanaan itu tanah yang penuh susu madu. Sama-sama mendengar tanah Kanaan itu akan diberikan, akan dimiliki, akan ditempati oleh orang Israel. Tetapi begitu 12 pengintai, sesudah mengintai 40 hari 40 malam di tanah Kanaan, mereka memberikan laporan yang berbeda. 10 orang memang bisa bicara realitas. Tanah Kanaan dihuni oleh raksasa, itu faktanya. Tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang yang besar-besar, itu kenyataannya. Tanah Kanaan diduduki oleh orang-orang yang memakan manusia, itu realitasnya. Tanah Kanaan sulit untuk diduduki, itu kenyataannya. Saya tidak tahu apa yang sedang kau harapkan dari Tuhan dan kau dihadapkan dengan kenyataan. Dan kenyataannya memang tidak mungkin, tidak mudah, tidak gampang, saudara. Sulit, susah, sukar, 2S lagi. Sulit, susah, sukar, SS. Hah? Sakit, alah. Satu lagi SS. Hah? Sekarat. Kenyataannya memang begitu. Pendeta sekarat, aduh. Pasti wong Jawa itu. Sekarat pendeta, sakit pendeta kenyataannya. Tapi saudara harus tetap seperti Yosua dan Kaleb. Realitasnya memang begitu. Faktanya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Tetapi imanmu harus tetap berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Bagi Tuhan
Tak ada yang bagi Tuhan. Mukjizatnya disediakan, ku diangkat. Saudara percaya? Kalau Tuhan menyertai engkau, bagi Tuhan yang menyertai kita tidak ada yang mustahil. Yes, sekalipun realitasnya Daud hanya memegang batu yang kecil, Goliat yang besar itu roboh. Haleluya. Musa hanya memegang tongkat, tetapi ketika disertai Tuhan, tongkat itu dipukulkan ke atas laut merah, maka laut itu terbelah. Janda Nabi itu cuma punya minyak yang sedikit dalam buli-buli. Realitasnya tidak akan bisa digunakan untuk menutupi segala hutang. Tapi ketika dia bersama dengan Tuhan, bagi Tuhannya tidak ada yang tidak mungkin. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Realitasnya sulit ditembus, sulit diterobos, tidak mungkin dirobohkan, tidak mungkin diseberangi, tidak mungkin dituntaskan. Tapi kau tetap beriman bahwa hari esok akan lebih baik bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, iman harus disertai dengan perbuatan yang benar. Coba, kalau saya 10 orang kusta, kamu Yesus pergi. Saudara, saya masih kusta. Belum ada perubahan. Belum ada kesembuhan. Kalau saya punya sikap hati yang benar, memang dasar Yesus ini gak ngerti hati kita. Waduh. Memang Yesus ini gak tahu perasaan kita. Hey! Kasih tahu kanan kirimu, gak usah main perasaan. Memang kadang-kadang kalau kita gak jaga hati. Oh haleluya. Perbuatan benar. Hati kita, semua yang kita ucapkan bersumber dari hati. Apa yang ada dalam hati membentuk pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan akan membuat keputusan. Keputusan itu akan diikuti dengan perbuatan. Perbuatan yang terus-menerus kita lakukan akan membentuk karakter. Karakter itu akan menjadi gaya hidup. Kalau hati kita nggak benar, maka gaya hidup kita juga tidak akan benar, Bapak Ibu Saudara. Maka sertai perbuatan yang benar. 10 orang kusta tadi, begitu dia tidak langsung disembuhkan oleh Yesus. Dia kecewa atau tidak kecewa? Tidak kecewa. Kok cuma gitu aja sih? Cuma disuruh gitu doang. Buat diapain kek? Buat dilihat. Ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya pun juga harus tetap menjaga motivasi. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk siapa? Adalah gayamu untuk siapa? Jadi apapun yang kau lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kalau engkau segala sesuatunya engkau lakukan untuk Tuhan, berhak protes gak? Yang kuat dong. Berhak protes gak? Berhak kecewa gak? Berhak marah gak? Adalah gayamu enggak kalau di gereja. Sama. Kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan situasi yang begitu kita pengen ada perubahan, kita pengen ada pembaharuan, kita pengen ada keajaiban. Tetapi di dalam perjalanannya kita juga mengalami tekanan, kita mengalami keadaan, kita mengalami situasi yang tidak kita harapkan. Jaga iman kita dengan perbuatan yang benar. Yakobus 2 ayat 22. Justru perbuatan-perbuatan kita itu akan menyempurnakan iman kita. Salah satu tonggak kenapa Abraham disebut bapak orang percaya. Salah satunya karena dia mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Anak satu-satunya. Pak Andreas bagaimana? Agak berat nih saya mempersembahkan Stephen ini. Tapi harus disertai dengan perbuatan yang benar. Haleluya. 10 orang kusta. Dia tidak marah sama Yesus. Dia tidak kecewa sama Yesus. Dia tidak memaki-maki Yesus. Dia tidak protes sama Yesus.
sikap yang benar. Semua baik, semua apa yang sekali lagi, semua sungguh kau jadikan. Sama-sama kita sedang diproses. Kalau teman kita yang ngomongin kita yang jelek, semua baik, adalah gayamu. Baik ya. Hai. Saya percaya semua bapak-bapak di sini, suami-suami di sini baik-baik semuanya. Kalau di gereja. Dan juga di tempat lain. Oh ya, amin itu bahaya itu. Yang kenceng tapi kita percaya aja. Terus saudara, halo, pokoknya harus disertai dengan respon, sikap, perbuatan untuk kita selalu tetap menjaga hati sehingga apa yang kita imani untuk karya Tuhan yang besar, keajaiban, kemurahan, kekuasaan dan berkat Tuhan di hari depan, hari esok terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang keempat, waktunya tinggal 7 menit. Haleluya. Memang gereja akhir zaman agak cepat ibadahnya. Yang keempat, iman yang menghasilkan kuasa adalah iman. Nomor 4 bro. Slide berikutnya. Imanmu jangan goyah. Harus tetap kokoh. Harus tetap kuat. Harus tetap yakin. Kadang-kadang iman kita itu diuji. Saudara, saya percaya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga punya iman. Setuju katakan amin? Ya kan? Tapi imannya itu diuji. Ini kayaknya sebelah kanan ini cocok nih. Seperti Daniel masuk gua singa ini, muka-muka cocok. Ketika masuk gua singa masih punya iman bahwa Tuhan pasti sanggup menolong. Amin? Yes? Tuhan sanggup melakukan mukjizat dalam hidupmu? Amin. Yang tengah gak usah ada Pak Totong soalnya. Ini yang kiri ini ya. Ini kayak gini cocoknya muka-muka masuk dapur api ini. Masih punya iman kalau Tuhan pasti menolong? Punya iman Tuhan sanggup menolong? Amin ya. Haleluya. Sebab yang di tengah ini perjalanannya agak lama, saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, imanmu jangan goyah. Tiap langkahku diatur oleh dan tangan sampai sini. Mainmu cakep bro, enak bro. Masih muda ini ya, generasi kolonial ini, milenial. Tapi lagu kolonial dia tahu itu maksudnya. Ya kan? Itu tadi lagu kolonial, yang nyanyi pasti umurnya 50 tahun ke atas tadi itu. Karena lagu-lagu lama itu ya. Tapi benar, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, seperti gambar ini, melewati padang gurun yang gesang pun Tuhan izinkan. Melewati lembah-lembah yang kelam pun Tuhan izinkan. Haleluya. Saya satu kali dalam renungan harian, sampai tadi pagi saya masih tetap menulis renungan harian saya. Tidak banyak sih, baru nomor 703. Setiap hari satu nomor. Saya diberkati lewat Mazmur 23, saudara. Mazmur 23 ayat 1 dan Mazmur 23 ayat 6. Wah, 2 hari berturut-turut saya angkat Mazmur 23 itu. Karena saya tahu, ya, sekalipun dalam lembah yang paling kelam, yang paling sulit, yang paling dahsyat dalam hidup kita, kita tetap tidak boleh goyah. Tidak boleh meragukan Tuhan. Harus tetap percaya penuh, Tuhan setia menyertai kita. Tuhan tetap bersama kita. Apapun langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Setuju katakan amin? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus, jangan goyah. Yakobus mengajarkan kalau imanmu goyah, kamu seperti perahu yang diombang-ambingkan, angin laut kian kemari. Yakin, ragu-ragu.
Yakin. Kurang percaya. Yakin. Hah? Bimbang. Yakin. Ini kalau saudara nggak ngomong saya yakin terus nih. Ketakutan. Yakin. Kegelisahan. Yakin. Khawatir. Yakin. Ayo pengalamanmu. Bingung. Ayo. Dalam segala situasi, cuaca, kondisi, keadaan apapun. Tetap yakin. Tetap percaya. Tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh. Yesus memegangku dengan. Pertanyaannya, yakin Yesus sedang memegang kehidupanmu? Sekalipun engkau sedang dihantam badai, Yesus tetap memegang kehidupanmu. Sekalipun engkau dihantam oleh badai yang bergelora, tetap Yesus memegang kehidupanmu. Apapun keadaanmu, percaya Yesus sedang memegang hidupmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jangan goyah seperti 10 orang kusta. Tidak ada mereka yang mengundurkan langkahnya. Tidak ada mereka yang menghentikan langkahnya. Mereka tidak goyah. Sehingga ketidakgoyahan mereka itu membuat mereka terus melangkah seperti apa yang Tuhan katakan. Demikian juga dengan kita. Kalau engkau tidak goyah, engkau akan terus melangkah, engkau akan terus berdoa, engkau akan terus menyembah, engkau akan terus setia beribadah, engkau akan terus datang berbakti, engkau akan terus melayani. Karena engkau percaya hari esokmu di tangan Tuhan yang lebih baik. Yang kelima. Ini poin penting. Yang kelima, imanmu harus terus diperkatakan. Saya tetap percaya seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua 1 ayat yang ke-9. Perkatakan, perkatakan, perkatakan Taurat Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, terus perkatakan. Selain memperkatakan ayat-ayat firman, kita juga bisa memperkatakan iman kita melalui doa-doa kita. Setuju katakan amin. Selain doa-doa, kita juga bisa memperkatakan iman kita lewat lagu-lagu penyembahan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, ayo perkatakan terus. Pulih, sembuh, terjadi terobosan. Ada mukjizat, ada kuasa, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kebangkitan, ada terobosan, ada kemenangan jiwa-jiwa. Haleluya, harus terus diperkatakan. Sampai kapan? Sampai terjadi. Sebab firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Lebih baik kita memperkatakan perkataan iman kita daripada memperkatakan perkataan yang sia-sia. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Saya tidak tahu sampai langkah keberapa. Sampai membutuhkan waktu berapa menit, berapa jam. Saya tidak tahu. Slide berikutnya. Tetapi apa yang kita baca tadi, ternyata di tengah jalan ada perubahan. Saya juga berdoa setiap Bapak Ibu di tempat ini. Engkau pulang gereja, engkau mendapati belum terjadi sesuatu. Tapi engkau harus terus melangkah. Engkau harus tetap percaya, engkau harus tetap beriman. Engkau harus tetap hidup bersama Yesus. Sampai langkah keberapa kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Yang kita yakini pasti di depan kita akan ada perubahan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan ternyata 10-10-nya diubah oleh Tuhan. Dan yang menjadi persoalan hanya satu yang kembali. Lihat kanan kirimu, katakan awas kalau kau gak kembali. Yang kembali akan tetap setia pergi beribadah. Yang kembali akan tetap setia pergi ke tempat ini. Setuju katakan amin? Ini. Nah Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Saya pun juga mendapati satu kesaksian ya, dalam penafsiran yang ada. Ada perbedaan antara 9 yang kusta yang sembuh dengan 1 orang yang kembali kepada Yesus. Perbedaannya apa? Saudara, yang 9 itu kalau orang sakit kusta pasti masih ada bekas-bekasnya.
sisa-sisanya dari kustanya. Tetapi yang satu yang kembali kepada Tuhan, saudara, itu ditafsirkan itu sempurna total, sembuh total, seperti tidak pernah mengalami kusta. Saya yakin dan percaya, sempurna total itu bagian kita. Sembuh total itu bagian kita. Pemulihan total itu bagian kita. Katakan amin. Karena kita kembali kepada Tuhan Yesus. Semua bagi Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk Dia. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Seperti seolah-olah tidak pernah mengalami keadaan itu. Tuhan pulihkan total. Saudara yang punya iman, Tuhan sanggup melakukan dalam hidupmu. Boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari tundukkan kepala. Yesus. Bersama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bangkit berdiri, katakan ku yakin, ku yakin. Sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan amin terjadi bersama kembali. Ku yakin
Posisimu dan posisiku hari ini seperti 10 orang kusta. Tidak mampu dan tidak sanggup untuk menuntaskan dan menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan Yesus. Kita mencari pertolongan Yesus. Kita datang kepada Yesus. Dan ketika kita berseru, ternyata Yesus tidak langsung menjawab apa yang kita serukan, apa yang kita mohonkan. Yesus hanya memberikan arahan. Sama pulang dari tempat ini, arahan yang sama Tuhan berikan. Untuk kita melangkah dengan iman. Untuk kita memiliki iman di dalam Yesus. Iman itu harus diikuti dengan ketaatan. Iman itu harus diikuti dengan perbuatan yang benar. Ketika imanmu dibenturkan dengan kenyataan, harus tetap beriman kepada Yesus. Iman kita tidak boleh goyah. Dan iman kita harus kita perkatakan. Siang hari ini kau yang berkata, Tuhan, aku percaya hari esokku akan ada perubahan. Hari esokku akan ada pemulihan. Hari esokku akan ada kesembuhan. Hari esokku akan ada terobosan. Akan ada pertolongan Tuhan. Mari angkat tangan kananmu. Rabakana maralabayana maralabara. Sembah, sembah. Gerejamu akan ada terobosan. Pelayanan di tempat ini akan menghasilkan kemuliaan lebih besar lagi. Menghasilkan tuayan. Syada barala barala bayana barala 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 barala. Sembah, sembah Yesus. Orada bapa bapa yana barala barala. Syada. Orada bakana bayana barala barala. Yesus, Yesus. Syada bapa 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 bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Sekali lagi perkatakan iman kita bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Yesus mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan. Sekali lagi. Mujizatnya disediakan. Yes. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan haleluya. 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 Kami percaya setiap pribadi, setiap keluarga, gerejamu di tempat ini hari esok ada perubahan yang dahsyat. Apa yang kami imani, tuayan yang besar terjadi dalam nama Yesus. Kemenangan jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Sebab bagi Yesus yang kami percaya dan kami imani, tidak ada yang sulit untuk melakukannya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.